Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, saya Nurul Fadilah Hidayati dari PBG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024 Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang kampanye praktek baik dalam penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development dalam pembelajaran Bahasa Indonesia pada materi Sayangi Lingkungan yang saya gunakan pada penilaian praktek terbimbing 1 pada siklus 1 di SDN Pakai 1 Surabaya. Scaffolding sendiri merupakan suatu metode dalam memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang pada tahap awal dilakukan untuk mendorong peserta didik sehingga mencapai kemandirian selama proses pembelajaran berlangsung. Usaha guru dalam memberikan bantuan kepada peserta didik bertujuan agar pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Pada prosesnya, bentuk bantuan yang diberikan guru kepada peserta didik diberikan secara berangsur-angsur sesuai dengan kemampuan peserta didik. Selama proses pemberian bantuan akan dikurangi untuk melatih kemandirian belajar dan tanggung jawab peserta didik. Kemudian, Zone of Proximal Development atau CPD merupakan jarak antara kemampuan peserta didik untuk melakukan tugas di bawah bimbingan orang dewasa atau dengan kolaborasi teman sebaya dalam pemecahan masalah secara mandiri sesuai kemampuan peserta didik. Pada definisi di atas, batas bawah dari Zone of Proximal Development adalah tingkat keahlian yang dimiliki peserta didik yang bekerja secara mandiri secara perkembangan aktual. Sedangkan pada batas atas adalah tingkat tanggung jawab tambahan yang dapat diterima oleh peserta didik dengan bantuan seorang instruktur. Selanjutnya, intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Dalam pembelajaran, penerapan scaffolding erat kaitannya dengan Zone of Proximal Development, di mana guru selama sesi pengajaran dapat menyesuaikan jumlah bimbingan dengan level kinerja peserta didik yang telah dicapai. Scaffolding sendiri diberikan kepada peserta didik saat melakukan kegiatan diskusi. Guru dapat berkeliling pada setiap kelompok untuk mengkonfirmasi apa yang telah mereka kerjakan selama diskusi dan menanyakan kesulitan apa saja yang mereka dapatkan. Kemudian, guru dapat menerapkan teknik scaffolding untuk membantu menstimulus keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga dapat mencapai kemandirian belajar. Peserta didik akan mendapatkan bantuan atau bimbingan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Selanjutnya, pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Dalam penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development dilakukan di kelas 2B di SDN Pakai 1 Surabaya. Dalam pembelajaran Bahasa Indonesia dengan materi Sayangi Lingkungan. Model pembelajaran yang digunakan berbasis Project Based Learning, di mana peserta didik diminta untuk membuat proyek kolase dari sampah plastik. Berikutnya, langkah-langkah praktik pembelajaran scaffolding. Kegiatan pendahuluan dimulai dengan memberikan pertanyaan pemantik untuk mengetahui pengetahuan awal peserta didik mengenai materi yang akan dipelajari. Kegiatan diawali dengan guru memberikan bantuan dengan menjelaskan kepada peserta didik mengenai materi yang sedang dipelajari. Selanjutnya adalah kegiatan inti.
Pada kegiatan ini adalah tahap awal guru melakukan orientasi suatu permasalahan yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Pengelompokan peserta didik, guru membagi peserta didik sesuai dengan level kemampuan mereka dengan menggabungkan peserta didik yang mulai paham dengan materi yang akan dipelajari dan peserta didik yang belum paham dalam satu kelompok. Selanjutnya, guru memberikan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang berisi suatu proyek pembuatan kolase dari sampah plastik yang dapat diselesaikan dengan kegiatan diskusi kelompok. Selama proses diskusi, guru akan berkeliling mengunjungi setiap kelompok untuk memberikan bimbingan sesuai dengan perkembangan proksimal masing-masing kelompok dengan gaya belajar mereka masing-masing selama proses diskusi berlangsung. Pada tahap ini, guru memonitoring peserta didik dalam kemajuan proyek mereka dengan memberikan bimbingan sesuai tahap perkembangan proksimal peserta didik. Pemberian bantuan ini agar peserta didik dapat terarah dalam menyelesaikan proyek pembuatan kolase dengan materi sayangi lingkungan dengan tepat dan sesuai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh peserta didik. Selanjutnya, peserta didik yang mengalami kesulitan pada tahap ini akan diberikan bimbingan lebih dari peserta didik yang telah memahami dalam pembuatan proyek kolase dari sampah plastik. Pada proses ini, sebagian peserta didik mulai dapat mengerjakan atau menyelesaikan permasalahan bersama kelompok. Selanjutnya adalah menguji proses pembuatan karya kolase dengan mempresentasikannya. Pada tahap akhir ini, setiap kelompok diberikan kesempatan untuk mempresentasikannya hasil diskusi mereka di depan kelas. Pada saat kegiatan presentasi berlangsung, guru akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan umpan balik bagi kelompok lain atas hasil diskusi kelompok yang sedang presentasi. Pada tahap terakhir ini, yaitu mengevaluasi hasil diskusi. Pada tahap ini, peserta didik telah mampu menjelaskan hasil dari materi yang telah dipelajari dan dapat menyimpulkan poin-poin penting yang dapat dalam kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung. Selanjutnya, hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development pada kelas 2B SDN Paki 1 Surabaya. Yang pertama, peserta didik dapat terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran yang berlangsung. 2. Mendorong kolaborasi antara peserta didik dan guru atau peserta didik dengan teman sebaya. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang suportif dan menerima peserta didik. 4. Peserta didik dilatih untuk berani mengungkapkan pendapat dan menghargai pendapat temannya. 5. Peserta didik mampu untuk mengembangkan kemampuan mereka sendiri, juga bisa berbagi pengetahuan dengan temannya. 6. Meningkatkan minat belajar peserta didik dengan memberikan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Sekian pembahasan CBD kali ini. Thank you for watching. Bye-bye.